kelompok 8, saya Fauzia Alkonita. Saya Alaizara. Hari ini kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang teori sosial konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini Alia dan juga teman Alia, yaitu Fazia, akan mempresentasikan tentang teori sosial konstruktivisme. Tapi sebelum itu, Alia akan memberitahu ke kalian ada beberapa list atau beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama, adanya definisi sosial konstruktivisme. Yang kedua, tokoh-tokoh utama dan kajian teori, yaitu dari Vygotsky, Piaget, and Dewey. Yang ketiga, ada contoh implementasi sosial konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang keempat, ada 5 peran guru dalam teori sosial konstruktivisme. Yang kelima, ada aplikasi dan juga implikasi sosial konstruktivisme dalam pendidikan. Yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan sosial konstruktivisme, dan yang ketujuh, yaitu adanya kesimpulan. Di sini ada definisi sosial konstruktivisme, yaitu paradigma interaksi sosial dan pengembangan kognitif. Sosial konstruktivisme adalah suatu pendekatan teoritis dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan bukanlah entitas yang stabil dan independen, melainkan dibentuk, dikonstruksi, dan direkonstruksi secara dinamis melalui interaksi sosial dan pengalaman individu dalam konteks budaya tertentu. Teori ini memandang bahwa proses belajar merupakan fenomena intersubjektif di mana individu mengkonstruksi makna tidak hanya dari persepsi mereka sendiri, tetapi juga melalui interaksi dengan orang lain, yaitu norma, nilai, dan simbol sosial yang ada di sekitarnya. Berdasarkan perspektif sosial konstruktivisme, perkembangan kognitif seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Dalam hal ini, pengetahuan tidak dilihat sebagai representasi objektif dari realitas yang ada, melainkan sebagai hasil dari interpretasi dan negosiasi makna yang terjadi dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, pengetahuan dipandang sebagai konstruksi yang dihasilkan dari kolaborasi, dialog, dan pengalaman yang saling terkait antara individu dan lingkungan sosial mereka. Kemudian ada tokoh-tokoh utama dan kajian teori dari Vygotsky, Piaget, dan Dewey. Kemudian yang pertama dari Lev Vygotsky, yaitu peran sentral interaksi sosial dan bahasa dalam pembelajaran. Lev Vygotsky adalah tokoh utama yang mengembangkan konsep sosial konstruktivisme yang menekankan bahwa proses belajar terjadi terutama melalui interaksi sosial dan bahasa. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif individu terjadi di dalam zona perkembangan proximal atau Zone of Proximal Development atau ZPD, yang mengacu pada jarak antara kemampuan yang dimiliki seseorang secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan atau kolaborasi orang lain. Konsep ini memperkenalkan gagasan bahwa proses belajar akan lebih efektif ketika seseorang dibimbing oleh orang yang lebih berpengalaman, yaitu seperti guru atau teman sebaya untuk mencapai potensi kognitif yang lebih tinggi. Lanjut, dalam konteks ZPD, Vygotsky mengemukakan pentingnya scaffolding, yaitu dukungan atau bantuan sementara yang diberikan oleh orang yang lebih kompeten untuk membantu peserta didik mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam. Scaffolding ini tidak bersifat permanen, tetapi akan berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua ada dari Jean Piaget, yaitu proses konstruksi pengetahuan melalui asimilasi dan juga akomodasi. Jean Piaget, meskipun sering dikaitkan dengan konstruktivisme individual, juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami proses sosial pembelajaran. Menurut Piaget, anak-anak adalah pembelajar aktif yang mengkonstruksi pemahaman mereka melalui dua proses utama, yaitu asimilasi dan juga akomodasi. Asimilasi melibatkan integrasi informasi baru ke dalam skema pengetahuan yang sudah ada. Sementara akomodasi melibatkan penyesuaian skema yang ada untuk mengakomodasi informasi baru. Proses inilah yang berlangsung dalam konteks sosial yang dimana interaksi dengan orang lain membantu anak-anak untuk memperluas dan memperkaya skema pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari John Dewey.
yaitu pembelajaran berbasis pengalaman dan demokrasi pendidikan. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam pembelajaran, serta menggarisbawahi bahwa pendidikan harus bersifat pragmatis dan demokratis. Baginya, pengalaman sosial dalam konteks dunia nyata adalah elemen kunci dalam proses pembelajaran. Dewey percaya bahwa pengetahuan harus dipelajari dalam konteks yang bermakna, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, pembelajaran bukan sekedar aktivitas pasif, melainkan suatu proses yang aktif, reflektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan dan disebutkan oleh teman saya, yaitu Fauzia Alkonita. Saya Fauzia Alkonita dan saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi sosial konstruktivisme dalam pembelajaran. Beberapa pendekatan pembelajaran yang mencerminkan paradigma sosial konstruktivisme antara lain adalah A. Diskusi kelompok terstruktur. Dalam diskusi kelompok, siswa diajak untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda-beda, memecahkan masalah secara kolektif, dan berkolaborasi untuk membangun pemahaman yang lebih luas. Diskusi ini tidak hanya berfungsi untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai medium untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti negosiasi makna, argumentasi logis, dan kemampuan untuk mendengarkan serta merespons pandangan orang lain. B. Proyek berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pertanyaan terbuka dan menemukan solusi berdasarkan penelitian kolaboratif. Dalam proyek ini, siswa dihadapkan pada situasi nyata yang kompleks, dan mereka harus bekerja sama untuk merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan bersama. Proses ini mendorong mereka untuk menggunakan pendekatan berpikir analitis dan sistematis, serta memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Lalu C. Simulasi dan studi kasus. Dalam pendekatan ini, siswa diberi skenario yang menyerupai situasi nyata dan diminta untuk menganalisisnya dari berbagai perspektif. Dengan bekerja sama, mereka harus mengeksplorasi berbagai solusi potensial, mengevaluasi implikasi dari setiap solusi, dan membuat keputusan yang didasarkan pada analisis yang mereka lakukan bersama. Pendekatan ini memfasilitasi transfer pengetahuan dari konteks belajar ke aplikasi nyata di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga akan menyebutkan 5 peran guru dalam teori sosial konstruktivisme. Yang pertama adalah fasilitator, membantu siswa membangun pemahaman melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, pemberi dukungan, menyediakan bantuan sementara atau scaffolding agar siswa belajar mandiri. Yang ketiga, pendorong kolaborasi, mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa. Yang keempat, pembimbing dialog, memfasilitasi diskusi untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang kelima, pengamat dan evaluator, mengamati, memberi umpan balik, dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Lalu, aplikasi dan implikasi sosial konstruktivisme dalam pendidikan juga akan saya jelaskan. Untuk aplikasi, ada 3, yaitu pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan belajar yang sama. Setiap anggota kelompok berperan aktif dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka secara keseluruhan. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan masalah yang kompleks, yang menuntut siswa untuk menerapkan berbagai konsep yang telah mereka pelajari. Masalah tersebut diselesaikan secara kolaboratif, dengan siswa bertindak sebagai pemecah masalah yang mandiri. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam proyek-proyek nyata yang membutuhkan kerjasama, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang bermakna. Lalu, untuk implikasi juga ada 3. Yang pertama itu peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi pusat pengetahuan, tetapi bertindak sebagai pemandu yang mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan memverifikasi pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua adalah lingkungan belajar interaktif. Suasana kelas harus didesain untuk memfasilitasi interaksi sosial dengan ruang untuk diskusi, debat, dan kerja kelompok yang mendukung proses konstruksi makna secara kolektif. Yang ketiga adalah penilaian otentik. Penilaian difokuskan pada proses dan hasil belajar yang nyata, seperti keterampilan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kerja sama tim. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sosial kontraktivisme.
Untuk kelebihannya ada 5, yaitu pertama, mendorong pembelajaran kolaboratif. Kedua, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Keempat, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu yang kelima, menyediakan pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Lalu untuk kekurangannya juga ada 5. 1. Implementasi yang kompleks. 2. Kesulitan dalam penilaian proses belajar. 3. Ketergantungan pada kemampuan sosial siswa. 4. Potensi dominasi dalam kerja kelompok. 5. Keterbatasan dalam pembelajaran konsep-konsep abstrak. Kesimpulannya, sosial konstruktivisme memberikan landasan yang kuat untuk pendekatan pembelajaran yang lebih dinamis, di mana interaksi sosial dan pengalaman individu berperan sebagai elemen sentral dalam proses pembentukan pengetahuan. Teori ini menawarkan perspektif yang lebih kaya dalam memahami dinamika pembelajaran, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi dan evaluasi. Namun demikian, dengan penerapan yang tepat, sosial konstruktivisme mampu mengembangkan pembelajar yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap tantangan di dunia nyata. Social constructivism is a theory that suggests knowledge is constructed within a social context. This theory is rooted in the work of several 20th century scholars, most notably Lev Vygotsky. He proposed that community and culture play a central role in the process of making meaning. Unlike theories that emphasize learning as primarily an individual process, social constructivism focuses on the interactions between individuals and their societal frameworks. 4 key characteristics of social constructivism. One of the first characteristics of social constructivism is that it views learning as a deeply social process. This means that knowledge is not individually acquired in a vacuum, but socially constructed through interactions. For instance, classroom discussions, group projects, and collaborative problem solving are seen as crucial learning activities that reflect this characteristic. Another characteristic is the emphasis on cultural context influencing knowledge construction. Social constructivists argue that what people learn and how they learn it are deeply influenced by the cultures in which they live. This perspective helps explain variations in understanding and knowledge across different societies. A third characteristic is the role of language in learning. Vygotsky noted that language is the primary tool of thought and communication in social interactions that lead to learning. Through dialogue, individuals can share ideas, challenge each other's thinking, and build new understanding collectively. The fourth key characteristic is the active role learners play in their own learning. Social constructivism posits that learners are not just passive recipients of information. Rather, they are active makers of meaning. This aspect underscores the importance of engaging learners in activities that stimulate their cognitive abilities through active participation. Examples of social constructivism. In the classroom, social constructivism may manifest in activities like group discussions or projects, where students are encouraged to share their perspectives and build upon others' ideas. For example, a teacher might use a complex problem in mathematics as a means for students to discuss various solutions collectively, thus enhancing their understanding through exposure to diverse methods and ideas. Strengths of social constructivism. One major strength of social constructivism is its emphasis on collaboration and interaction, which can lead to deeper learning. This approach encourages critical thinking and problem-solving skills, as learners do not merely take in information, but actively engage with it and with each other. Another strength is its adaptability to diverse learning environments and styles. Since social constructivism values cultural context and personal experiences, it supports personalized learning paths within group settings. This makes it a versatile approach in multicultural and diverse educational settings. Criticisms of social constructivism. However, social constructivism is not without its criticisms. One criticism is that it might underestimate the importance of the individual's role in learning. Critics argue that by focusing so heavily on social interactions, the theory might overlook the personal and internal cognitive processes that are also crucial to learning. Another criticism relates to the practicality of consistently implementing this approach. In settings where resources and class sizes are limiting factors, the ideal interactive and collaborative learning environment may be difficult to achieve. Furthermore, there can be a considerable disparity in the background knowledge and learning abilities of students, which can hinder the effectiveness of purely constructivist methods. Baiklah, itu saja dari kami kelompok 8. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think about me every night, oh, is it that sweet I get so